Hey guys, baru-baru ini beredar rumor kalau ending dari film The Flash ternyata ada 3 pilihan loh. Namun, akhirnya menghadirkan Bruce Wayne versi Clooney lah yang dipilih tim dan juga James Gunn agar bisa terhubung dengan Project Gods and Monster-nya. Apakah Batman Clooney akan hadir kembali di Project Batman The Brave and the Bold? Simak video kita sampai selesai. Berikut adalah 3 opsi ending dari film The Flash. Di opsi yang pertama ini berhubungan dengan foto set syuting yang muncul di awal produksi dari film The Flash. Behind the scene dari film The Flash tersebut kita diperlihatkan Batman Keaton bersama dengan Supergirl hadir di depan pengadilan dan ternyata maksud mereka hadir itu adalah untuk memberitahukan kepada Barry Allen bahwa Barry belum sepenuhnya mengatur ulang garis waktu seperti yang dia harapkan. Kemudian untuk opsi ending yang kedua ini berhubungan dengan universe dari Snyderverse. Ternyata yang hadir di depan pengadilan adalah Superman Henry Cavill dan juga Wonder Woman dari Gal Gadot. Kehadiran mereka berdua di samping untuk menegaskan kalau Barry Allen sudah kembali ke universe utama, juga untuk memberikan selamat kepada Barry Allen yang telah berhasil membebaskan ayahnya dari semua tuduhan. Nah, di opsi yang ketiga tentu saja yang hadir di film The Flash yaitu hadirnya Batman Clooney. Dari 3 opsi ending tersebut, 2 lainnya harus diurungkan karena opsi ketiga lebih membuat fans penasaran dan alasannya tentu saja sesuai dengan cerita. Opsi yang pertama tidak dilakukan karena universe Batman Keaton dan juga Supergirl sudah hancur. Di opsi yang kedua, di universe warisan Zack Snyder di mana universe utama dari Barry Allen belum akan dieksplor dalam waktu yang cukup lama karena James Gunn ingin fokus membangun DC dari awal lagi. Tentu aneh jika Barry Allen sudah ada di universe utama. Saat ini kita tahu kalau The Flash dibiarkan terjebak di timeline ataupun mungkin universe yang berbeda agar nanti bisa muncul kembali di project film dari James Gunn. Kalau kita melihat James Gunn suka dengan film The Flash ditambah sutradaranya yaitu Andy Muschietti didapuk menyutradarai film Batman The Brave and the Bold, maka ada kemungkinan kalau The Flash akan menjadi cameo atau bahkan menjadi plot cerita awal dari film tersebut. Untuk gambaran film dari Batman The Brave and the Bold nanti akan kita bahas di video terpisah. Tapi yang jelas saat ini Barry Allen sedang terjebak di spaghetti multiverse yang ia buat sendiri karena mengubah posisi kaleng tomat saat ingin menolong ibunya. Jadi kesimpulan dari film The Flash adalah semua masalah yang terjadi dan juga kacaunya timeline dari DC akibat satu kaleng tomat Alfamart. So, berikut rangkaian perubahan timeline Barry Allen akibat saus tomat tersebut. Yang pertama, jika posisi saus tomat tertinggal, maka akan terbentuk timeline dari Batman Ben Affleck. Jika posisi saus tomat dimasukkan ke keranjang ibunya, maka akan terbentuk timeline dari Batman Keaton. Kemudian di akhir film, jika posisi saus tomat dipindah ke rak bagian atas, maka akan terbentuk timeline dari Batman Clooney. Jikapun Barry kembali menaruh posisi kaleng tomat sesuai dengan posisinya, sebenarnya timeline tidak akan benar-benar kembali seperti semula. Berdasarkan dengan series The Flash, akan ada bekas seperti gelas yang pecah. Meski disusun kembali dan juga dilem dengan baik, masih tetap akan membekas. Begitu juga dengan kasus dari Barry Allen, nasi sudah menjadi bubur. Maka apapun yang ia lakukan di masa depan akan menimbulkan masalah baru. Seperti yang ada di dalam komik dan juga di seriesnya, ke depan akan makin banyak generasi The Flash yang menyadari dan datang ke kehidupan dari Barry Allen. Salah satunya ada Kid Flash, Profesor Zoom, dan masih banyak lagi karakter yang memiliki kekuatan yang sama bahkan lebih dari Barry Allen. Apapun yang Barry Allen lakukan sekarang akan terbentuk timeline baru yang sangat-sangat membingungkan. Kisah The Flash versi movie jelas belum akan selesai dan tentu akan berlanjut di sequelnya. Tinggal kita menunggu bagaimana keputusan dari Warner Bros dan juga DC untuk nasib dari The Flash di masa yang akan datang. Di film The Flash, ibu Barry Allen dibunuh oleh sosok misterius. Pertanyaan sekarang adalah siapa yang membunuh ibu dari Barry Allen? Karena tidak mungkin itu adalah sosok Dark Flash yang membunuhnya. Dia justru membuat skenario sebegitu lama demi untuk menyelamatkan ibunya juga. Kalau di dalam komik, Eobard Thawne atau Reverse Flash lah yang membunuh Nora Allen. Di dalam alur cerita Flashpoint DC Comics, keputusan Barry Allen untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Nora Allen ternyata menciptakan garis waktu alternatif di mana Atlantis dan juga Themyscira berperang habis-habisan. Kemudian di satu sisi Thomas Wayne lah yang menjadi Batman alih-alih itu Bruce Wayne. Dan juga masih banyak perubahan apokaliptik lainnya yang disebabkan oleh Barry Allen yang kembali ke masa lalu. Perubahan Barry Allen pada timeline juga membuat Thawne menjadi speedster yang hampir tak terkalahkan yang penguasaan Speed Force-nya melebihi milik dari Barry Allen.
Tapi memang di filmnya yang dijadikan main villain adalah Dark Flash, General Zod, dan juga Faora. Pertanyaan kita sekarang adalah, kemana Reverse Flash di film The Flash? Jawabannya tentu saja untuk The Flash di film selanjutnya. Reverse Flash kemungkinan besar akan hadir kalau The Flash diberikan film keduanya. Masih banyak sekali celah kosong untuk melanjutkan kisah dari Barry Allen dari filmnya itu. Selain kacaunya timeline dan juga multiverse, diamnya Reverse Flash kemungkinan ia sudah tahu akibat di film pertama dan akan segera diketahui Barry Allen setelah semua yang terjadi yang akan dijelaskan di film yang kedua. Gara-gara Barry Allen memindahkan tomat ke rak atas mengakibatkan Henry ayahnya mendongak ke atas dan direkam oleh CCTV. Hal ini membuat ayah Barry Allen dibebaskan dari tuduhan membunuh Nora Allen. Tapi nasib ayah Barry Allen yang baik hanya terjadi di timeline Batman Clooney. Selain di sini, ayah Barry Allen tetap masih berjuang untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sejauh ini ada 3 garis waktu yang dihadirkan di The Flash movie. Yang pertama adalah garis waktu utama DC yang tentu harus diketahui oleh penonton. Di sini berisi peristiwa kontinuitas DCU yang dimulai dari Man of Steel pada tahun 2013. Garis waktu ini juga merupakan garis waktu di mana ibu Barry Allen terbunuh. Maka dari itu, ini adalah garis waktu yang dicoba diubah oleh Barry. Maka itu jelas ini adalah garis waktu yang dicoba untuk diubah oleh Barry Allen. Kemudian ia menempatkan kaleng ke stroller belanja ibunya di hari sebelumnya sehingga membuat ayahnya tidak harus pergi membeli saus tomat dan kematian ibunya tentu saja bisa dihindari. Garis waktu yang kedua adalah di mana ibu Barry Allen tinggal dengan ayahnya yang tidak dihukum sama sekali karena pembunuhannya tidak ada di universe ini. Barry Allen tumbuh bersama kedua orang tuanya hingga ia remaja. Namun seluruh alam semesta diubah oleh perubahan ini, di mana di universe ini ternyata tidak ada superhero untuk melindungi dunia sebelum invasi dari General Zod dari Man of Steel. Nasib Wonder Woman di universe ini belum mengungkapkan dirinya secara terbuka dan Cyborg tentu saja masih bermain football. Untuk Aquaman ternyata tidak pernah lahir dan Superman ternyata dibunuh saat masih bayi oleh General Zod. Demikian pula ini juga merupakan kenyataan di mana Michael Keaton adalah Batman yang sudah pensiun setelah menjadikan Gotham salah satu kota teraman di dunia. Di garis waktu yang ketiga, setelah The Flash berdamai dengan kematian ibunya yang tidak terhindarkan, kemudian mengeluarkan kaleng tomat dari stroller, di momen ini Barry Allen memastikan juga mengikhlaskan kalau ibunya harus terbunuh sesuai dengan garis waktu aslinya. Namun kemudian Barry Allen meletakkan kaleng tomat tersebut di rak paling atas untuk memastikan kalau kamera keamanan mengambil wajah ayahnya, dan aksinya ini ternyata mendukung alibi bahwa ayahnya tidak bersalah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Barry Allen justru mengubah lagi timeline utama di mana Batman di timeline ini bukanlah Keaton ataupun Affleck, melainkan Batman dari George Clooney dari film Batman and Robin pada tahun 1997. Justice League pun belum terkonfirmasi, namun Aquaman sudah ada di timeline ini. Berdasarkan cameo yang hadir di film The Flash, setidaknya dikonfirmasi ada beberapa universe. Yang pertama, DC Universe hitam putih yang menampilkan cameo dari Superman George Reeves pada tahun 1950-an. Yang kedua ada Universe Jay Garrick yang merupakan The Flash pertama di dalam komiknya. Ketiga ada Universe TV Batman pada tahun 1966 yang menampilkan Batman dari Adam West dan juga Joker dari Kaisar Romero. Yang keempat ada Universe Superman Christopher Reeve pada tahun 1984, sekaligus juga ada Supergirl Helen Slater. Yang kelima ada Universe Nicolas Cage yang terlihat melawan laba-laba robot dari film Superman Lives yang sayangnya dibatalkan pada tahun 1990-an. Dan universe selanjutnya tentu saja universe utama yang hadir di film The Flash. Namun sayangnya memang beberapa universe tadi harus bertabrakan akibat chronoballs dari Dark Flash dan juga The Flash. Yang masih menjadi pertanyaan kita adalah di manakah universe dari James Gunn? Apakah dia berada di satu jalur dengan universe utama atau seperti rumor-rumor yang beredar kalau Gods and Monsters berada di universe yang berbeda? Namun untuk saat ini, Barry Allen sedang dipusingkan untuk kembali ke timeline utama di mana ada Batman Ben Affleck. The Flash berpotensi besar sebagai karakter lintas universe yang bisa kemana saja, termasuk menjadi bagian dari project James Gunn di deretan film Gods and Monsters. Oke guys, itulah penjelasan ending dari film The Flash. Semoga video ini berguna untuk kalian semuanya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.